Di sebuah desa, hiduplah seorang petani tua yang mempunyai seekor kuda sebagai pembantunya yang setia dalam mengolah ladang sehari-hari. Pada suatu hari, kuda itu lepas, menghilang di balik pegunungan. Akibatnya, sang petani tidak bisa menggarap ladangnya. Ketika para tetangganya berdatangan untuk memberikan penghiburan kepada sang petani malang itu, yang bersangkutan menjawab, "Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu?" Tanpa diduga, seminggu kemudian si kuda kembali ke rumah, bahkan membawa beberapa kuda liar dari pegunungan. Kali ini, para tetangganya kembali mengunjunginya, memberi selamat atas keberuntungan sang petani karena kudanya bertambah banyak. Ia menjawab, "Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu?" Malang tak dapat ditolak. Ketika anak si petani mencoba menjenakkan salah satu kuda liar itu, ia terjatuh dari punggung kuda dan kakinya patah. Semua orang menganggap bahwa anak tersebut bernasib malang. Tapi tidak demikian si petani. Tanggapannya sama. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Beberapa minggu setelah itu, tentara kerajaan masuk ke desa dan menangkap semua pemuda desa yang sehat untuk dibawa ke kota berperang melawan musuh. Nah, ketika mereka melihat anak petani yang patah kakinya itu, anak tersebut dilepaskan. Apakah itu nasib baik? Apakah itu nasib buruk? Tidak ada yang tahu. Dalam sebuah diskusi dengan dua orang teman, saya melontarkan sebuah pertanyaan. Apa yang mereka suka saat matahari terbit atau matahari terbenam? Teman pertama menjawab bahwa ia suka dengan matahari terbit. Sedangkan teman yang kedua menjawab bahwa ia suka dengan matahari terbenam. Jawaban dari kedua teman saya itu sungguh menarik. Satu objek yang sama, yakni matahari, dengan dua aktivitas yang berbeda, terbit dan tenggelam, akan memberikan respon yang berbeda pula. Mengapa respon yang diberikan bisa berbeda? Teman pertama memberikan alasan bahwa ia menyukai terbitnya matahari karena adanya kegairahan, vitalitas, dan semangat yang terkandung di dalamnya. Sementara teman yang kedua beralasan terdapat kelembutan, kesejukan, dan ketenangan pada saat matahari tenggelam. Saya berpikir kemudian, bukankah kedua-duanya indah? Yang satu indah karena adanya kegairahan, vitalitas, dan semangat, sedangkan yang lainnya indah juga karena adanya kelembutan, kesejukan, dan ketenangan. Kalau kesuksesan kita ibaratkan dengan matahari terbit dan itu indah, maka kegagalan pun adalah ibarat matahari terbenam dan itu pun indah. Inilah yang disebut dengan perspektif atau sudut pandang atau cara melihat sesuatu. Begitu kita mengubah perspektif, maka semuanya akan berubah. Orang bijak mengatakan, when you change the way you look at things, the things you look at change. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat sesuatu, maka sesuatu yang Anda lihat itu akan berubah. Untuk itu, orang yang paling bahagia adalah orang yang mampu mengubah perspektifnya terhadap segala kondisi yang sedang ia hadapi.